Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang pada awalnya perkuliahan di kelas, sekarang kita melakukan perkuliahan secara daring. Coba sekarang kita akan melihat, mengkaji tentang usul fikih, tentang usul fikih, halaman 27 yang bertemakan tentang sumber ijtihad hukum Islam. Nah, nanti buku ini dapat Anda download ya, di web e-learning Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya di sini sekedar memberikan pemahaman sedikit terkait dengan sumber-sumber ijtihad hukum Islam, yang saya kira ini penting untuk kita tahu bagaimana ijtihad itu dilakukan, serta bagaimana sumber ijtihad itu, dalil apa saja yang menjadi objek dan sasaran ijtihad. Nah, menurut para ulama usul bahwa sumber ijtihad hukum Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah. Kata Al-Quran merupakan satu istilah yang sifatnya alam menurut Imam Asy-Syafi'i, sementara menurut pendapat ulama yang lain bahwa kata Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah segala sesuatu yang dibaca. Nah, menurut syariat yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama usul fikih, salah satunya Imam Al-Amidi, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullahi ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-munazzalu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanil arabi, dengan bahasa Arab, al-i'jazi bi'aq suratan minhu, dalam rangka untuk mukjizat ya. Artinya mukjizat ini di sini adalah melemahkan musuh-musuh agama bi'aqsara suratam minhu, dengan surat yang terpendek darinya, maksudnya dari Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga adalah al-maktubu fil masahif, bahwa Al-Quran itu ditulis di dalam mushaf. Maksudnya mushaf di sini adalah mushaf yang dikodifikasikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Al-manqulu bitawaturi, kemudian Al-Quran itu ditransmisikan kepada kita dengan cara mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawatih, kemudian dianggap sebagai suatu ibadah bagi orang yang membacanya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dari surat Al-Fatihah. Wal mahtumu bi suratin Nas, dan kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi ini definisi yang dikeluarkan oleh Al-Amidi, yang kemudian dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili ini adalah definisi yang sangat lengkap, mencakup tentang
Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga mencakup segala karakteristik yang lengkap dari Al-Quran itu sendiri yang kita terima hingga dewasa ini. Nah, dari 4 elemen yang didefinisikan oleh para ulama yang tadi dikutip oleh Al-Wahbah Zuhaili itu, bahwa yang pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Maksudnya Al-Quran itu adalah merupakan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala murni yang tidak bercampur dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu berbeda, Al-Quran dibedakan dengan hadis, karena perkataan Nabi itulah hadis. Sementara perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi itu adalah Al-Quran. Maksudnya di sini adalah perkataan Allah itu tanpa mengalami satu tahrif, perubahan-perubahan, ataupun penambahan-penambahan, ataupun pengurangan-pengurangan dari Nabi. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi itulah yang kemudian didiktekan oleh Nabi kepada para sahabat dan ditulis oleh para sahabat, yang kemudian menjadi inskripsi Mushaf Utsmani yang sebagaimana kita terima hingga sampai saat ini. Nah, dalam rangka untuk menjaga autentisitas Al-Quran itulah yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya itu beliau menekankan untuk menulis Al-Quran dan tidak boleh menulis selain daripada Al-Quran. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Syah, dan ini hadis mutawatir, disebutkan bahwa wala taktubu anni ghairal Quran. Kata Rasulullah, janganlah menulis yang berasal dariku selain daripada Al-Quran. Artinya Al-Quran itulah yang hanya ditulis pada era Nabi, selain daripada Al-Quran itu tidak boleh ditulis. Mengapa begitu? Karena kekhawatiran nantinya Al-Quran bercampur dengan perkataan Nabi yang sekarang ini kita kenal sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimasukkan dengan kalamullah, firman Allah di sini adalah murni firman Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tahrif, perubahan, baik penambahan ataupun pengurangan. Nah, bagaimana dengan halnya hadis qudsi? Nah, hadis qudsi adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi, tetapi Nabi menangkap maknanya, sementara lafadznya itu berasal dari Nabi, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sisi penjagaan lafadz itu, Nabi tidak mementingkan itu dalam konteks hadis qudsi, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mementingkan makna untuk disampaikan kepada kita. Sehingga yang dimasukkan hadis qudsi itu adalah firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi makna, tetapi tidak dari sisi lafadz. Sementara kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi makna ataupun dari sisi lafadz. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi. Artinya bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang prosesnya itu selama 22 tahun lebih. Jadi artinya bahwa Al-Quran itu memang kekhususan, satu firman Allah yang hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Sementara nabi-nabi yang lain tentu mendapatkan wahyu yang berbeda namanya, ya seperti Nabi Isa alaihissalam mendapatkan firman Allah, ya yang kemudian disebut dengan Injil. Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan firman Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian dikenal dengan Taurat. Kemudian Nabi Daud alaihissalam mendapatkan wahyu ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kemudian dikenal sebagai kitab Zabur dan seterusnya. Dan
kitab yang diturunkan ataupun wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Quran. Sehingga Imam Asy-Syafi'i menyebut kata Al-Quran itu sebagai kata alam, ya, sebagai isim alam, nama untuk sebuah kitab suci yang khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Bahwa yang disebut sebagai Al-Quran itu adalah yang menggunakan lafadz Arab, yang tertulis dengan tulisan Arab. Sementara terjemahan selain daripada kata Arab itu tidak dikatakan sebagai Al-Quran. Karena apa? Karena terjemahan itu tidak menjaga dari sisi lafadznya. Dari sisi lafadznya, terjemahan itu adalah merupakan artikulasi atau pemaknaan, pemahaman seorang ulama terhadap Al-Quran. Sehingga terjemahan Al-Quran antara satu dengan yang lain berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman ulama yang bersangkutan menyangkut tentang bahasa Arab atau pengetahuan-pengetahuan keagamaan Islam yang lain. Sehingga oleh sebab itu maka yang namanya terjemahan itu ya sesuai dengan standarnya, standar bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia saja terjemahan juga bervariasi antara satu dengan yang lain. Belum lagi nanti standar bahasa Malaysia, standar bahasa Brunei, bahasa Inggris dan macam-macam. Maka antara satu Al-Quran dengan Al-Quran yang lain terkait dengan masalah terjemahan itu dikatakan sebagai terjemahan saja, tapi tidak dikatakan sebagai Al-Quran. Yang disebut sebagai Al-Quran itu, orang membaca Al-Quran itu adalah ketika dia membaca teks Arabnya itu tadi. Karena apa? Karena yang dibaca itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lafadznya, aslinya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi. Sementara kalau kita membaca terjemahan, maka tidak dikatakan sebagai membaca Al-Quran, tetapi membaca terjemahan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya bahwa Al-Quran digunakan untuk mukjizat dengan surat yang terpendek. Artinya Al-Quran itu sebagai hujjah, pembuktian akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Al-Quran itu kemudian itu menjadi bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan Nabi yang benar, Nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia. Dengan Al-Quran itulah yang kemudian bisa dibuktikan akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat, ya, sebagai mukjizat, sebagai ijaz terhadap kita sebagai umat manusia terhadap kebenaran kenabian ataupun risalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa Al-Quran itu yang tertulis di dalam mushaf. Ya, artinya bahwasanya mushaf yang dikodifikasikan oleh Utsman, para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman. Puncaknya pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, itulah yang merupakan Al-Quran yang disepakati oleh para ulama atau jumhur ulama. Atau karena apa? Karena penataan ayat demi ayat, surat demi surat itu berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada Al-Quran yang ditulis berdasarkan kronologi, tetapi itu tidak dikatakan sebagai Al-Quran. Karena apa? Karena penulisan Al-Quran yang didasarkan kepada aspek kronologis itu adalah merupakan penafsiran di antara para sahabat itu, yang itu tidak menjadi standar dalam kaitannya dengan pembakuan Al-Quran yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Oleh sebab itu para ulama sepakat bahwa Al-Quran yang merupakan hasil kodifikasi pada era Utsman bin Affan itulah yang dikenal sebagai Al-Quran yang hingga sampai saat ini terpelihara dalam kehidupan kita ini. Sementara walaupun ada Al-Quran yang disusun berdasarkan kronologis, itu tetapi itu tidak dikatakan sebagai Al-Quran, tetapi dikatakan sebagai tafsir. Ya, tafsir. Karena apa? Karena masing-masing para sahabat
memiliki susunan-susunan Al-Quran berdasarkan kronologis, dan itu tidak sama. Artinya kalau tidak sama di antara para sahabat itu bahwa ada ikhtilaf, perbedaan-perbedaan di kalangan para sahabat itu menyangkut tentang masalah kronologis. Maka itu disebut sebagai tafsir. Artinya tafsir adalah pemahaman sahabat menyangkut isi, kapan diturunkannya Al-Quran itu, dan seterusnya itu tadi. Sehingga tidak di kalangan para ulama dan juga sahabat tidak ittifaq, tidak terjadi kesepakatan tentang persoalan itu. Kemudian yang selanjutnya ditransmisikan secara mutawatir. Artinya Al-Quran dari semenjak zaman Nabi hingga sampai saat ini ditransmisikan kepada kita secara mutawatir. Jadi setiap umat Islam itu pasti memahami aspek-aspek Al-Quran itu. Artinya bahwa sarjana-sarjana Al-Quran itu memahami aspek-aspek sedetail mungkin terkait dengan masalah Al-Quran itu tadi tanpa keraguan sedikit pun. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya. Dari keutamaan Al-Quran itu adalah ada nilai ibadah, nilai ta'abudi. Bagi orang yang membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian susunan Al-Quran itu adalah yang diawali dari surat Al-Fatihah, yang kemudian diakhiri dari surat An-Nas. Inilah yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani, mushaf yang disusun berdasarkan kesepakatan para sahabat, yaitu kodifikasi atau konkordans ya, pada era Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kemudian menjadi rujukan utama terkait dengan masalah Al-Quran hingga sampai saat ini. Oke, saya kira begitu ya terkait dengan masalah Al-Quran. Untuk bisa dipahami nanti lebih selanjut ya terkait dengan pemahaman-pemahaman Al-Quran yang lain, itu bisa dibaca di dalam buku saya, yaitu kitab Usul Fikih ya, metode ijtihad hukum Islam jilid 2. Ini dapat di-download di dalam di web e-learning Universitas Muhammadiyah Magelang. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.